Akhlak itu adalah sikap, sifat, kebiasaan kita yang muncul karena dilakukan berulang-ulang. Sesuatu yang dilakukan berulang-ulang sekali, dua kali, tiga kali sehingga menjadikan kebiasaan kita, itulah yang disebut dengan adat. Adat itu yang kemudian dikenal dengan akhlak itu, anak-anakku, mungkin saja kebiasaan baik, mungkin saja kebiasaannya adalah kebiasaan buruk. Maka kalau yang baik itu disebut mahmudah, yang buruk itu disebut madmumah. Lah, kebiasaan-kebiasaan itu kalau sudah menancap ke dalam diri kita, diulang secara spontan tanpa usaha, namanya rosakhot, sudah kuat pengaruhnya dalam diri kita, maka nasakhot, dia akan menghapus kebalikannya, dia akan menghilangkan sesuatu yang bukan sepisalnya. Contoh, ada orang yang terus berusaha berbuat baik, maka perbuatan baik yang sudah melekat pada dirinya, ketika ada orang yang ketika adzan langsung gumerigah berangkat, itu namanya sudah kebiasaan dia. Setiap sholat dia pasti berada di shop depan, kecuali sedang udzur maka dia berada di shop kedua. Kebaikan-kebaikan yang terus dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan itu akan mampu menghilangkan kebiasaan sebaliknya. Orang yang biasa melakukan zikir sehingga secara spontan dia terus berzikir la ilaha illallah, hatinya Allah Allah, maka kebiasaan-kebiasaan jelek akan hilang secara spontan dari dirinya karena waktunya sudah terisi dengan kebaikan. Disinilah peran orang tua, peran guru. Maka ada istilah kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Pengaruh orang tua itu sangat dominan dalam pembentukan karakter anaknya. Kalau anaknya sejak kecil dilatih nyanyi, dilatih vokal, diikutkan idol-idolan itu dengan bangga, ya sudah, sehingga itu menjadi melekat, meresap dalam dirinya, ya sudah, kebaikan-kebaikannya akan hilang karena sudah dititipi hal yang buruk. Makanya orang tua itu harus berpikir kepada siapa anaknya dititipkan, kepada lembaga apa anaknya dititipkan. Karena di lembaga tersebut akan terjadi pengulangan kebiasaan. Anak yang biasa misuh, ya sudah, diajak sholawat, wangi long biasa misuh kok. Tapi anak yang biasa sholawat dan sudah melencap sholawat itu, maka misuh tidak akan masuk ke dalam diri itu secara spontan. Orang yang biasa melakukan sunnah, maka dia pasti terhindar dari bid'ah. Orang yang biasa melakukan kebersihan, ya, senang bersih-bersih, maka otomatis tidak akan kotor dirinya. Itu namanya al-adatu idza rosakhot nasakhot. Makanya susah kadang-kadang merubah seseorang itu kalau sudah kadung ketuwean. Wis tuwek, umur 55 tahun baru dipondokkan, wangil, baru dikenalkan dengan sholat, iya iso tapi wangil wis kadung karaten gitu. Adatnya sudah mengkarat. Maka kalau anak-anak seperti kalian, nah itu kan datang dalam kondisi blank, kondisi kosong. Maka begitu sampai ke Pondok Bahrul Ulum, diajak dibaan, diajak ziarah, diajak tahlilan, diajak manakipan, sehingga manakib, ziarah, dibaan sudah menjadi kebiasaan dia.
Maka hal-hal yang jelek itu tidak perlu dijauhi, akan jauh dengan sendirinya. Maka sebenarnya mudah mendidik anak itu. Didiklah anak kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan, maka pasti dia tidak akan melakukan kejelekan. Sibukkan anak kita dengan deres Quran, maka pasti dia akan jauh dari hal-hal yang jelek. Sibukkan anak kita dengan belajar, sibukkan anak kita dengan ibadah, maka otomatis dia tidak akan sempat berpikir yang jelek-jelek. Al-'adatu idza rasakhot nasakhot.